Dipaksa atau inisiatif sendiri? Silakan Bunda Santi. Sudah menyampaikan dan menjelaskan bahwa kebenaran yang tadi saya bilang, kebenaran yang saya sudah tahu tidak bisa lagi disembunyikan. Karena jika itu memang saya sembunyikan, kemudian anak cucu saya mau jadi apa kemudian? Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada penghujung dari dunia hingga akhirat. Insyaallah, Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana kami tengah membahas bagaimana Yusuf Mandubulu ditangkap ditangkap polisi, ya, pendeta odong-odong, pendeta abal-abal tuh dan dia pernah mengaku bahasanya dia adalah keturunan PKI dan juga dia pernah membuat tipu-tipu, ya, ketika kesaksian orang masuk Kristen katanya, orang Islam masuk Kristen katanya, dan itu Jokowi, ya, gambarnya Jokowi tapi di dalamnya bukan, gitu ya. Dan itu kan tipu-tipu, karena memang di dalam Kristen itu mesti wajib pandai untuk menipu, ya, karena pengabaran Injil itu dikabarkan dengan cara bermaksud palsu ataupun baik sama saja. Aku tetap bersuka cita, gitu ya. Jika oleh karena dustaku kemuliaan Tuhan akan menjadi melimpah, mengapa aku mesti dihakimi sebagai orang yang berdosa, gitu ya, dihakimi lagi sebagai seorang yang berdosa, gitu. Itu di dalam Bible. Jadi di dalam Kristen itu asik tipu-tipu, dusta-dusta, itu kerjaan mereka, ya, agar umat Islam itu terpikat, tertarik, ya, dan masuk Kristen, gitu. Padahal ketika mereka menguraikan dari segala sesuatu tentang kesaksiannya, semua itu bikin kita tertawa, bikin kita geli, gitu ya. Ada yang bersaksi bahwasanya Tuhan mereka, itu ya, itu nancap di tembok dapur, di dinding, dan kakinya kotor berkolor. Itulah akal-akalan mereka yang dimana pada akhirnya blunder, ya, bikin malu. Jadi kita sebagai umat Islam tuh yang waras, ya, jadi tertawa. Nah, ketika kita kami membahas tentang bagaimana Manubulu itu ditangkap polisi, ternyata ada hamba Allah, ya, Akhi Rahmana Raja, ternyata beliau berdakwah pada keluarganya, ya, yang dimana pada akhirnya keluarganya ini satu keluarga masuk Islam dan berkesaksian, ya, bukan berkesaksian, memberi kabar, memberitahu pada kami di channelnya Akhi Nandar. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Iya, masalahnya ini ada calon ini. Calon apa? Calon Yahudi. Ini ibu ini saudara saya nih. Hai juga ibu. Ibu calon apa ibu? Coba. Didekatkan ini. Calon apa? Calon mu'alaf kah? Calon pendeta kah? Calon rabi kah? Nah, ini bisa apa? Bahasa Ibrani. Bentar ya, saya ya, silakan. Itu bisa istilahnya tukar-tukar pendapat lah sama saudara-saudara di sini. Ini saudara saya yang masih mana? Nggak ada wajahnya. Nah, Mas Lemeh Geveret, siapa namanya? Saya dengan Ibu Santi. Oh, Ibu Wati Santi. Oh, mohon maaf, Ibu Santi, Masya Allah. Ibu Santi dari Kristen? Iya, mau bersahadat ini. Oh, mau syahadat. Mau disahadatkan sama siapa ini? Mau disahadatkan sama evangelis? Nah, ini baru rencana ini. Oh iya, ini bulan suci Ramadan, jangan ditunda-tunda. Kalau mau syahadat aja sekarang, ya.
Ya. Boleh sama saya, boleh sama Kang Rahmana Raja. Mau disadatkan sekarang biar masuk surga, Bunda. Bunda Santi. Kalau udah sahadat itu dijamin masuk surga. Dalilnya sabda Sang Ruah Ahmed Ahmad Muhammad SAW di dalam hadis yang sahih, mangkana akhirul kalami la ilaha illallah daholal jannah. Barang siapa yang akhir kehidupannya meyakini, jadi bukan hanya mengucapkan, karena Bang Rahmana Raja akhir-akhir ini para otan terguncang sehingga mereka pura-pura ya, ada yang dari otan itu sengaja ngeprank dengan mengucapkan kalimat syahadat, tapi dia pura-pura malah kan mengejek. Nah, yang dimaksud di dalam hadis mangkana akhirul kalami la ilaha illallah daholal jannah adalah mengucapkan kesaksian atau mengucapkan syahadat dengan tasdikun fil qalbi, membenarkan di dalam hati, ikrorun bilisan, ya, diucapkan filisan dengan lisan, af'alu bil amal. Ya, arkanul bil af'alu bil amal itu dikerjakan dalam perbuatan. Nah, Bunda Santi, ini kesempatan yang sangat indah ya di bulan Ramadan. Kalau memang mau bersahadat jangan ditunda-tunda, disegerakan karena akan mendapatkan keselamatan surgawi. Begitu Bunda Santi ya. Bagaimana Bunda Santi? Mau disahadatkan sama evangelis atau sama Pak Ci yang dibaca atau sama Pendeta Saifuddin Ibrahim nih? Ada nih Pendeta Saifuddin Ibrahim. Ini masih antara belajar dengan Pak Rahmana Raja. Nah, Pak Rahmana Raja. Iya, tapi di dalam Islam ini nggak ada ini ya Bunda ya, nggak ada paksaan gitu. Cuma kalau memang sudah yakin, jangan ditunggu nanti lagi, gitu loh Bunda. Tidak, kemauan sendiri. Iya, kemauan sendiri, jangan ditunggu nanti, karena kita tidak tahu sampai mana, sampai kapan umur kita akan diberi sama Tuhan. Kalau misalnya kita belum bersahadat, belum ada kepastian keselamatan. Karena ada hadisnya Bunda, mohon maaf bukan bermaksud mengajari ya. Di dalam hadisnya begini. Man sami abi min umatin yahudiyun au nasroniyun falam tu'min bi daholan nar. Barang siapa di kalangan umat ini, baik Yahudi maupun Kristen, yang mendengar tentang Nabi Muhammad kemudian mereka tidak beriman, itu jaminannya masuk neraka Bunda. Makanya kalau Bunda sudah ada niatan, disegerakan saja. Kalau belajar itu sambil menyelam, sambil minum air. Setelah sahadat baru belajar. Begitu Bunda. Siap. Iya, mau disahadatkan sekarang mumpung biar Bunda mendapatkan keselamatan. Di TikTok juga sudah banyak yang kami sahadatkan Bunda. Anak-anak muda yang cerdas kami sahadatkan. Nah, Bunda, kesempatan Ramadan ini bulan yang penuh suci ini, di mana di dalam hadis begini Bunda, ya, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun walamun harfun wa mimun harfun. Jadi pahala kita itu dilipat gandakan Bunda Santi. Nah, kalau Bunda Santi mu'alaf, itu dosa-dosa dari kecil sampai saat ini Bunda Santi berbicara, itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaikan bayi yang baru terlahir kembali. Wah, Masya Allah. Gitu, kebaikan, gini Bu, kebaikan yang Ibu punya selama ini, itu dia anggap sebagai satu bonus, satu pahala yang besar si Allah sebagai. Itu Islam, indahnya Islam di situ Bu. Nah, itu saya tambahkan itu. Jadi begini Pak. Siap-siap, gimana? Rencananya saya, suami, sama 3. Oh, syahadat, Masya Allah. Jadi, Bu, sekarang ini Bu, yang nonton lebih dari hampir 500 orang Bu, saksi. Yang 800. 800 yang lihat Bu. 870 orang yang menyaksikan Bunda Santi menerima kebenaran Islam. Wah, kalau mau disahadatkan beserta suami, anak-anak, nggak apa-apa, nanti kami sahadatkan juga. Kan juga Bang Mahna Raja kan ada di situ nanti, nggak apa-apa nanti. Nah, ke apa? Di sini, nah kemudian lanjutkan ke Depak atau ke masjid. Begitu, itu luar biasa Bu. Ini keberkahan dalam itu gitu di bulan Ramadan ini.
siap-siap Anu gitu. apa dianu dulu Aki, Oh, dikasih iya. dikasih dan kasih Oh, dalil dan ya, kasih silakan. dalil dan Aki. Ah, Kasih ini dalil hampir dari mengecoh ini. Jadi Ah, sudah kasih Sebentar ini. Silakan, siap. silakan Bang. Sudah Ah, siap. sudah kasih siap dalil. cuma kalau waktunya yang Sudah siap. Jangan Alhamdulillah. anu, pokoknya jangan ditunda-tunda kalau sudah sampai. Cuman ya itu masakkan dengan dalil-dalil yang ada. Nanti aki siapa yang mempunyai kapasitas tentang bahasa Hebrew maupun Hmm. bahasa Yunani seperti Akhi Nandar, Akhi Sueb ya, dan para hamba Allah lain. Nanti insya Allah kita masakkan dengan dalil-dalil dulu supaya mantap. Jangan sampai nanti sudah berikrar, sudah bersyahadat, tiba-tiba timbul keraguan-raguan oleh karena kita belum mengetahui secara pasti begitu ya. Akhirnya murtad lagi kan tidak baik. Jadi masakkan dulu gitu. Karena memang menjadi Kristen itu konsekuensinya ya diusir sama Yesus itu sendiri karena Yesus tidak pernah mengenal Kristen dan tidak pernah mengenal bagaimana penebusan dosa, itu tidak pernah ada. Kalaupun memang penebusan dosa itu ada, dengan darahnya yang tercurah menjadi tebusan dosa bukan untuk orang Kristen melainkan untuk orang banyak. Jadi keuntungan untuk menjadi Islam itu ketika perihal masalah penebusan dosa itu jikalau benar ada, maka umat Islam itu mempunyai keuntungan. Kalau umat Kristen masuk surga oleh karena penebusan dosa, maka umat Islam pun pasti akan ikut masuk surga. Karena apa? Dosanya pun sudah ikut tertebus, gitu ya. Tapi jikalau Kristen itu tidak benar dan perihal masalah penebusan dosa itu tidak ada, maka umat Islam masuk surga dengan tokohnya yakni baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yang dimana baginda Nabi menjamin surga bagi pengikutnya yang beragamakan Islam dan meyakini beliau sebagai seorang Nabi dan Rasul, utusan Allah, Nabi terakhir. Nah, kalaupun Islam itu benar dengan petunjuknya dan jalannya itu adalah Muhammad, baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, maka orang Kristen tetap akan masuk neraka jahanam. Oleh karena apa? Orang Kristen tidak mengimani dari apa yang kami imani. Mereka mengingkari kedatangan Nabi terakhir yakni baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Namun sebaliknya, ketika umat Kristen yang benar, maka umat Islam pun akan masuk surga, ikut masuk surga bersama orang Kristen, karena umat Islam mengimani dari apa yang menjadi keimanan orang Kristen, yakni bahwasanya Yesus itu adalah sang juru selamat. Dan kami mengimani itu, hanya saja kami tidak menjadikan Yesus itu Tuhan, oleh karena Yesus sendiri tidak pernah seumur hidupnya dalam dakwahnya kepada Bani Israel, beliau tidak pernah berkata, aku Tuhan, sembahlah aku, tidak pernah. Tapi Yesus menyeru pada umatnya, yakni Bani Israel, untuk menyembah Tuhan yang satu, yang dimana Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, bahasanya mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi tidak ada Tuhan dua, tidak ada Tuhan tiga, melainkan Tuhan itu satu, yang dimana Tuhan tidak berserupa dengan apapun dan tidak berserupa dengan makhluk-makhluk yang diciptakannya, dan tidak nampak oleh mata. Hanya para nabi lah yang dapat mengetahui, dan para nabi itu memperkenalkan siapa Allah itu pada umatnya dan ataupun pada kaumnya di masanya. Begitu, Aki. Silakan, Aki. Yang Ya, lain. tambahkan Ibu, beliau ini Ali Musa ini juga dulunya Kristen, Bu, beliau ini dulunya. Nah, alhamdulillah mereka diberi hidayah ya. Memang hidayah ini memang dari Allah, tidak bisa maksa siapapun, tidak bisa, memang dari hati sendiri. Maka dalam Islam ini la ikraha fiddin, tidak ada paksaan, Bu. Tidak ada paksa, tidak dapat Indomie, Bu, nanti, Bu, tidak dapat. Oke, lanjut. Nggak ada.
Suaranya putus-putus, Bunda Santi. Suaranya putus-putus. Gimana Bunda Santi, mau menerima kebenaran sekarang? Kalau mau, nanti saya sadatkan. Nanti Iya. sudah waktunya baru kita live. Oke, mantap ya. Iya, ya. Udah, kalau gitu nggak maksa ya, Bunda ya. 5 orang. 5 orang. Orang. Ya. Siapa saja Bunda Santi yang akan mualaf? Siapa saja? Bunda Santi, suami, Suami sama anak 2, anak cowok 2 sama 1 masih SD kelas 5. Oh, kenapa Bunda Santi dan keluarga memutuskan untuk bertobat dari menyembah manusia sehingga menyembah Allah Subhanahu wa taala? Boleh diceritakan kenapa alasannya? Dapat mimpikah atau sering lihat debatkah atau bagaimana? Silakan Bunda Santi. Kenapa Bunda memutuskan untuk menjadi seorang muslim? Sampai 5 orang atau satu keluarga besar ya, 5 orang ini. Itu bukan satu hal Saya yang mau menjelaskan. ini gitu. Ya, silakan Bunda jelaskan ya. Silakan. Saya sementara ini sama-sama dengan Pak Nama Raja, saya belajar dan ketika saya sudah tahu bahwa itu kebenarannya, maka saya tidak bisa sembunyikan lagi kebenaran itu. Buat apa kalau memang sudah tahu dan saya sembunyikan, besok lusanya anak saya mau jadi apa? Barakallah, luar biasa. Inilah orang yang mau menggunakan akalnya. Masya Allah. Semoga Allah merahmati akhi Rahmana Raja. Semoga Allah senantiasa melindungi beliau dalam berdakwah sehingga kita akan bersatu, kita akan bersaudara bukan hanya di dunia melainkan hingga ke akhirat nanti. Kita akan saling membela, kita akan saling memberikan syafaat, kita akan saling bersaksi tentang apa kebaikan-kebaikan yang nampak oleh mata kita di hadapan Allah Ta'ala kelak insyaallah. Barakallah. Lanjutkan. Masya Allah, merinding saya, senang ya. Silakan Pak C. Pak C, silakan Pak C. Mau menyampaikan sesuatu ke suara saya jelas nggak? Bang Ali Musa. Halo, jelas ya? Sudah kan? Jelas. Jelas. Jelas ya. Silakan. Iya, betul ya. Ya, kalau dapat memang disederhana, tapi tidak apa-apa. Mungkin ada momen yang bagus, mungkin ya lebih disaksikan mungkin di masjid nanti, ya tidak apa-apa. Dan seperti itu Islamnya nanti. Ya. Kemudian gini, Bu ya. Ceritakan Ya, silakan. Silakan mau cerita gimana? Kenapa Bunda Santi bertobat dari menyembah manusia, menyembah Tuhannya manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Silakan Bunda. Saya menjelaskan sedikit, Pak. Iya, silakan. Mengenai saya berdoa ya, saya menjelaskan di sini. Awal-awalnya kan dari dulu ya, sejak orang kecil sampai hari tadi ini, kita orang berdoa ini kan menunjukkan kepada Tuhan menurut orang toh, yang Yesus yang itu. Jika kita orang sudah tahu kebenaran, maka di situ ada di 3 hari yang lalu saya duduk berdoa sambil berzikir. Ada perbedaan dan yang saya rasa itu beda sekali makna doa. Saya berdoa sambil berzikir. Ada 3 kali cahaya yang muncul yang saya rasakan. Saya minta hidayat. Kalau bisa, saya bisa syahadatkan saya punya suami, anak-anak. Tapi di situ menurut saya ada satu petunjuk yang paling besar yang saya rasakan. Bahwa kebenaran yang saya sudah tahu tidak bisa lagi saya sembunyikan. Makanya keputusan kami ya harus bersahadat. Keluarga. Satu keluarga. Jadi sudah siap. Kapan Bunda Santi mualafnya? Bersahadatnya 5 orang itu kapan? Apakah ada pertentangan dari keluarga? Tidak. Tidak ada. Tidak. Terus kapan? Ya. Alhamdulillah. Kapan Bunda Santi rencananya itu kapan? Besok Tinggal atau kapan?
tinggal anak-anak. Saya punya anak satu di Manado, Jogja. Ini kan ada mau libur, minta pulang. Oh, pas Saya ngumpul ya, ngumpul bareng gitu ya. kumpul bareng, ya sudah siap. Tapi begini, Bunda Santi, saya pengen tanya nih. Kalau Bunda Santi kan ada perjalanan rohaninya menerima kebenaran Islam. Lalu bagaimana dengan suami, anak, ya? Apakah mereka juga ikut-ikutan atau memang Ibu sudah menyampaikan kebenaran kepada mereka? Kok bisa serempak begitu? Apakah Sudah dipaksa atau inisiatif sendiri? Silakan Bunda Santi. sudah menyampaikan dan menjelaskan bahwa kebenaran yang tadi saya bilang, kebenaran yang saya sudah tahu tidak bisa lagi disembunyikan. Karena jika itu memang saya sembunyikan, kemudian anak cucu saya mau jadi apa kemudian? Masya Allah, luar biasa ya. Jadi nanti saya bermualaf, nanti Akhi langsung hubungkan sama guru kita, siapa nama pengacara itu, siapa nama, aduh kok lupa saya. Siapa? Opong Rambe Oh, kan beliau. enggak. Nanti biar nanti kan di sana kan ada apa, manalah tahu nanti ada apa-apa, kan perlindungan hukum kan harus ada, takutnya ada apa-apa, untuk jaga-jaga aja. Ya, siap. Kalau untuk pelindungan hukum saya rasa apa namanya itu, kebebasan beragama itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi nggak ada istilahnya, nggak ada pelanggaran hukum di sini. Karena kita sebagai warga negara Indonesia ini berhak memilih keyakinan apa yang kita anut itu sesuai dengan kepercayaan kita. Mau jadi Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, Protestan, itu di tangan kita. Jadi tidak ada bertentangan dengan hukum. Tinggal nanti kalau sudah mualaf bisa diurus sertifikat mualafnya, mungkin di mualaf center terdekat begitu. Nanti dibantu oleh Bang Rahmana Raja begitu. Kecuali kalau Bunda ada intimidasi, ada apa, baru nanti urusannya dengan hukum. Misalnya ada yang mengintimidasi, ya saya juga sebagai pengacara siap membantu gitu. Kalau sampai ada intimidasi atau lain sebagainya, ancaman, ya, kita semua, bahkan bukan ada Opung Rambe, ada begitu. Siap. Ibu Jadi dari nanti, Bunda dari Protestan kah Bu Yan? Protestan kah Katolik Bu Yanti? Protestan. Oh, Protestan. Ya. Oke, lanjut Protestan Kak. abal. Itu apa ya? Hidayah tuh memang seperti itu, macam-macam cara datang gitu ya. Kan pergi kalau mau belajar, mau tahu tentang Kristen juga mungkin gitu ya. Kami aja Muslim ini belajar tentang Kristen ini. Jadi bagaimana di Katolik itu sama-sama. Suaranya Pak Ci, suaranya kurang jelas Pak Ci. Kenapa Pak Ci ya suaranya jadi mendengung gitu ya? Dekat ini loh, mendengung suaranya, noise. Nah, sekarang gimana? Halo? Testing 1 2 3. Bagus. Sekarang bagus. Gitu. Ya, mungkin Ibu Yanti ini lebih banyak mungkin dari penjelasan dari Santi. Rahmana Raja ya. Rahmana Raja cukup juga ilmunya tentang kekristenan ini, cukup paham juga dengan keislaman juga kan. Tapi tidak apa-apa, belajarlah terus dengan Rahmana Raja ya. Tapi saya kasih satu ilustrasi sedikit Bu ya. Siap. Boleh. Tentang Siap. Yesus ini di versi Bible tentang Yesus yang selama ini yang dituhankan itu ya. Sebagai fitrah, sebagai manusia aja Bu. Bu gini Bu, tiba-tiba Bu, Ibu nih minta tolong dengan saya, mengemis-ngemis minta tolong dengan saya, ya kan? Tiba-tiba saya katakan, Ibu nih anjing gitu, binatang. Gimana perasaan Ibu gitu? Gimana perasaan Ibu? Sakit. Ini adab kita, ya. Ini adab kita Bu ya, Rasa sakit. adab kita sebagai manusia, ya kan? Sakit Bu ya. Katanya. Ya. Sakit. Nah, seperti itulah Bu. Di Yesus ini di versi Bible. Di Matius 15 nomor 26 ada seorang perempuan ya. Perempuan minta tolong pada beliau, ya kan? Untuk
mengobati anaknya. Yesus tidak mau beri pertolongan, tapi akhir pun dia tolong juga, kan gitu. Apa dia bilang? Tidak patut memberi roti kepada anak-anak dan dilemparkan kepada anjing. Nah, orang yang bukan Yahudi, yang minta tolong dia, dibilang dia anjing, binatang gitu. Kenapa? Beliau ini amanah. Beliau ini hanya untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Nah, kan gitu. Ini sedikit ilustrasi ya, sebagai manusia kita bagaimana kan. Nah, apakah layak manusia seperti ini jadi panutan gitu. Ya kan gitu. Orang minta tolong baik-baik dikatakan seperti itu. Ini simple yang membuat kita berpikir ke depan gitu ya. Ini jangankan siapa ya. Jangankan orangnya di panutan, mungkin saudara kita atau adik kita mengatakan kita tentu sakit, tentu marah kan gitu. Oke, ada yang lain sudah tambah. Iya, betul itu Bu ya. Oke, terima kasih. Ada lagi kawan kita nih. Ini Pawang ODGJ nih, dia sedih benar nih. Pawang ODGJ. Sedih, ada konten dia. Pun ada Yusuf Manumbulu ditangkap. Gimana? Ya, gimana Bunda Santi gimana? Suaranya putus-putus. Jadi begini, saya tidak masuk akal lagi itu. Yesus disamakan dengan anak domba. Nah, nggak masuk akal ya. Iya. Satu penghinaan. Alhamdulillah. Ibu menerima kebenaran. Ya, hari ini Ibu udah tidak percaya lagi Yesus Tuhan Bu ya? Dan tidak percaya lagi Bu? Tidak percaya. Alhamdulillah. Ya, betul Bu, betul. Masa Tuhan tidak tahu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Belum satu Syawal. Bang Alibi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Aduh. Jadi, inilah. Jadi sebenarnya Bu Santi ini dia udah mualaf, hati dia dah. Cuma secara ikrar, ucapan dari lisannya memang belum, tapi hatinya beliau udah mualaf gitu. Hati mualaf ini kan ada saudara keyakinan yang diterima itu udah benar gitu kan. Cuman beliau belum secara syar'i, secara hukum agama Islam Bu ya. Ibu belum Islam karena ibu dari lisan ibu belum mengucapkan, tapi hati ibu udah menerima Islam ini sendiri. Benar, itu fitrah manusia Bu. Itulah fitrah kita manusia, sama aja. Ibu orang mana, saya Ya, ya udah. Ibu syahadat aja sekarang Bu. Nanti kalau sama anaknya ya diulangi juga nggak apa-apa syahadat itu Bu. Gimana Bunda Santi? Nanti sama dengan anak-anak saya, keluarga, sekeluarga. Saya kan sama-sama Ibu. Iya, enggak apa-apa Ibu, sama-sama. Enggak apa-apa, ya udah mau nunggu keluarganya ya. Ya, biar kami doakan. Gini Bu, kami doakan Ibu tetap hati Ibu teguh ya. Di sini. Siap. Kemudian Allah panjangkan umur Ibu sampai pada waktu Ibu udah siap. Amin. Tapi insya Allah ya Ibu, sebenarnya Ibu ini udah Islam, cuman secara syar'i Ibu belum mengucapkan ya. Saya katakan Ibu ini udah Islam, tapi Ibu belum, itu fitrah manusia Bu ya. So, umur panjang Ibu ya, bisa memang keinginan Ibu dengan keluarga masing-masing, dengan satu keluarga mengucapkan itu mulia benar ya. Luar biasa. Ya. Nah, saya doakan nih panjang. Oke, enggak masalah gitu. Tetap aja dampingi untuk saudaraku Rahmana Raja, tetap dampingi Ibu ya, saudara. Ini masih saudara ke Ibu nih dengan dengan Rahmana Raja. Ya, masih saudara atau gimana Bu? Iya, saudara dekat dengan Panama Raja. Iya, masih gitu. famili. Ya, enggak apa-apa. Ya, sering dampingi gitu, minta Rahmana dampingi terus, bertanya dengan Rahmana Raja, bertanya terus, atau sekali-sekali dengar debat ya, Ustaz Zuma, Ustaz Sugi, ya, kami menjelaskan tentang Kristen itu, ya kan? Bagaimana? Masya Allah. Jadi di sini dari saya, bapak-bapak tolong doakan saya agar supaya kami. Ibu, hampir 1.000 orang nih Bu, Muslim yang nonton nih Bu, 1.000 orang mendoakan Ibu panjang umur, ya, Ibu, anak-anak Ibu dilembutkan semua hatinya, kami doakan Bu. Karena Muslim ini, sesama Muslim ini ibarat satu badan gitu Bu. Ya, kalau yang selain sakit semuanya sakit, gitu. Kalau kaki kita kejandung batu semuanya merasakan sakit, itulah seorang Muslim gitu Bu.
Nah, itu luar biasanya, Bu. Aduh. Oke, yang lain tambah. Ya. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya, tentang bagaimana seorang ibu ya, seorang ibu yang notabene masih ada tali persaudaraan dengan Akhi Ramana Raja ya, yang didakwahi oleh Akhi Ramana Raja. Ternyata beliau ini satu keluarga ya, itu 5 orang jumlahnya, dan pada akhirnya mereka pun menerima Islam sebagai jalan keselamatannya. Karena ketika di dalam yang aneh ya, dan lucu gitu ya, dan kebetulan ya Allah menunjukkan kebesarannya, di mana pihak Kristen ya yang sering membuat dusta-dusta ini, Pendeta Yusuf Mandubulu ini ditangkap polisi. Ternyata dari pihak Islam terus menerus setiap hari ada orang yang bermualaf melalui media sosial dan memberi kabar pada kami. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Ribu Dusena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير